Lagi cari tablet 1 jutaan di bulan Juli tahun 2026? Pas banget, karena di video ini kita akan ngebahas 4 tablet terbaik di harga 1 jutaan buat Juli tahun 2026. Ada yang layarnya udah 90Hz, ada yang pakai Helio G99 buat gaming, bahkan ada yang udah support 4G LTE nih. Yuk langsung aja kita mulai dari pilihan yang pertama. Tablet 1 jutaan terbaik dibuka oleh Advan Tab A10. Ini adalah satu-satunya tablet dengan spek real yang bisa kita temukan di bawah 1,5 jutaan. By the way, kita kesampingkan tablet yang mereknya aneh-aneh itu ya, dan jadinya pilihannya cuma ini, Tab A10. Harganya di 1,3 juta dan memang sih kita nggak bisa ngarepin spek yang gimana-gimana. Cocoknya sih buat dipakai nonton YouTube atau nggak buat baca-baca komik gitu. Soalnya dia udah hadir dengan layar lega 10,1 inch dan panelnya juga surprisingly udah IPS. RAM-nya juga lumayan lega, 4GB LPDDR4X dengan storage yang memang ngepas banget sih di 64GB. Kalau terasa kurang, dia masih menyediakan slot microSD buat upgrade storage. Untuk performa sendiri, ya ala kadarnya dengan chipset Allwinner A523 dengan GPU Mali G57 MP1. Skor AnTuTu versi 10-nya ada di kisaran 205 ribuan poin, yang mana ini cukup oke lah ya buat sekedar scrolling sosmed, belajar ngegambar, coret-coret, ataupun streaming Netflix. Kalau yang lebih berat kayak mainin game Mobile Legends sih, ya kayaknya Advan Tab A10 ini belum bisa ya. Untuk baterai, Tab A10 punya baterai 5000 mAh dengan charging 10 watt. Tergolong kurang gede tentunya untuk standar tablet ukuran 10 inch. Untungnya bodinya ini nggak begitu bongsor ya, dengan tebal 8,3 mm. Advan Tab A10 dilengkapi kamera belakang 5 MP dan kamera depan 2 MP. Sekedar cukup untuk foto struk belanja. Jaringannya juga cuma support Wi-Fi only. Untungnya, tablet Advan ini sudah menggunakan port tipe Type-C dan masih ada combo audio jack. Tablet 1 jutaan terbaik selanjutnya adalah Itel VistaTab 11. Buat kamu yang budgetnya bisa mentok di 2 juta, saranku mending habisin aja budgetnya biar sekalian bisa meminang tablet satu ini. Soalnya dibandingkan dengan 4 pilihan lainnya, bisa dibilang VistaTab 11 ini adalah ranking satunya. Meskipun ya harganya 200 atau 300 ribu lebih mahal. Layarnya lega, 10,1 inch dengan panel IPS dan resolusinya HD+. Untuk kepuasan menonton sih, VistaTab 11 ini adalah pilihan terbaik. Tablet terbaik di antara 3 tablet lainnya. Terus secara performa juga lumayan bisa kita andalkan berkat chipset Uni SoC Tiger T615 yang dikombinasikan dengan Mali G57 MP1. Skor AnTuTu versi 10-nya sekitar 312 ribuan poin, yang artinya udah mumpuni lah ya untuk dipakai kerja harian dan udah bisa dipakai ngedit tipis-tipis di CapCut. Kalau kemampuan multitasking sih ya masih standar aja karena RAM-nya ini 4GB LPDDR4X. Tapi kabar baiknya, storage-nya udah UFS 2.2 berkapasitas 128GB. Kalau mau upgrade secara kapasitas juga bisa ya dengan memanfaatkan slot microSD yang ada di tablet ini. Yang aku suka dari tablet ini adalah dia sudah support SIM card 4G. Jadi kita nggak usah ribet kemana-mana cari wifi atau nggak ribet kemana-mana bawa modem. Itel VistaTab 11 hadir dengan baterai 6000 mAh dan charging 10 watt. Secara ergonomis, VistaTab 11 ini punya tebal yang tergolong tipis di 7,9 mm dengan bobot yang juga tergolong ringan di 425 gram. Untuk kamera juga lumayan lah ya, ada 8 MP kamera belakang dan 5 MP kamera depan. Tablet 1 jutaan terbaik yang ketiga adalah Honor Tab X7. Ini adalah tablet compact yang paling asik. Asik buat dibawa-bawa,
asik buat baca e-book, dan asik buat bermain game. Yap, speknya udah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan keasikan tersebut. Syarat pertama adalah performa. Tab X7 ditenagai chipset Snapdragon 680 yang dikombinasikan dengan GPU Adreno 610. Skor AnTuTu versi 11-nya ini bisa tembus 389 ribuan poin, yang artinya udah aman banget buat dipakai scrolling sosmed, nonton YouTube, ataupun mainin game casual seperti Mobile Legends dan Candy Crush. Syarat yang kedua, ergonomis. Dengan bobot 365 gram dan juga tebal 7,99 mm, Tab X7 juga adalah tablet yang asik buat dibawa-bawa. Hal ini bisa dicapai karena ukuran layarnya tergolong mungil guys, 8,7 inch IPS dengan resolusi HD+. Layarnya emang nggak tergolong lega banget ya, tapi ini layar yang compact dan tentunya lebih enak buat dipakai sambil rebahan. Kalau yang 10 inch sih kayaknya kebesaran atau berat gitu ya. Baterainya juga enak nih, dengan kapasitas 7020 mAh yang bisa tahan dari pagi sampai sore. Cuman sayangnya dari segi kecepatan ngecas dia standar banget, cuma 10 watt aja. Jadi untuk ngecas dari 0 ke 100 bakalan butuh waktu 2 atau bahkan menyentuh 3 jam. Honor Tab X7 dibekali RAM 4GB LPDDR4 dengan storage yang sayangnya masih eMMC dan kapasitasnya 128GB. Untuk slot microSD juga masih ada ya, jadi masih aman lah ya buat upgrade di kemudian hari. Soal kamera, Tab X7 memiliki 8MP kamera belakang dan 5MP kamera depan. Terakhir buat jaringan, sayangnya sih dia cuma support Wi-Fi only. Tablet 1 jutaan terbaik kali ini ditutup oleh Advan Tab FX Neo. Kalau kamu kesulitan nyari stok dari tablet Itel Vista Tab 11 tadi, tapi kamu masih pengen dapetin spek yang oke, alternatifnya adalah Advan Tab FX Neo. Kombinasi spek ini bisa dibilang ranking 2 lah ya di list kita kali ini. Mulai dari CPU-nya, dia menggunakan UniSoC Tiger T606 yang dikombinasikan dengan Mali G57 MP1. Untuk skor AnTuTu versi 10-nya ada di kisaran 249 ribuan poin. Memang bukan skor yang tinggi dan belum cukup oke buat bermain game, tapi setidaknya buat kebutuhan harian kayak belajar menggambar, nonton YouTube, ataupun buat scrolling sosmed, performa Tab FX Neo udah cukup oke lah ya. RAM-nya pun cukup aja, 4GB LPDDR4X dengan storage 128GB. Nah yang menarik, storage-nya ini sudah bertipe UFS 2.0. Jadi untuk buka tutup aplikasi ataupun pindah-pindah file, ini udah jauh lebih satset dibandingkan tablet yang masih pakai eMMC. Kamu juga masih bisa upgrade storage-nya karena dia masih memiliki yang namanya slot microSD. Advan Tab FX Neo hadir dengan layar 10,1 inch IPS SD dengan refresh rate di 60Hz. Ukuran layarnya sih emang lega ya, meskipun secara ketajaman ini jauh dari kata bagus. HD doang cuy, 10 inch lagi. Untuk baterai sendiri, dia punya kapasitas 6200 mAh yang mana ini tergolong kecil untuk kelas tablet 10 inch. Daya chargernya juga kecil, 10 watt aja, tapi secara port dia sudah menggunakan tipe Type-C. Soal kamera sendiri, Tab FX Neo ini punya 8MP kamera belakang dan 5MP kamera depan. Nah, yang menarik dari tablet ini, dia sudah support SIM card 4G. Yo guys, itu dia 4 tablet harga 1 jutaan yang kita rekomendasikan di Juli sampai Agustus tahun 2026. List lengkap dari keempat tablet tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga akan ada harga terupdate ya, yang mana ya harga ketika kalian nonton bisa berbeda dengan harga ketika kita membuat video ini. Bisa karena harganya naik turun atau bisa juga karena lagi ada promo. Biasanya kan di akhir bulan atau enggak di double date tuh ada promo. Jadi pastikan kalian cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 1, 2, ya kita akan ke 2 jutaan tablet.